Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivalina Khairani, saya di kelas 11-5. Jadi dalam pembahasan kali ini saya akan menceritakan suatu fenomena yang dimana di daerah tempat tinggal saya ini kan ada sebuah lahan kosong, yang dimana ini akan saya kaitkan dengan fenomena wilayah strategis dengan pengelolaan sumber daya alam. Nah, jadi di lahan kosong tersebut itu bisa disebut dengan kebun, yang dimana kebun ini tuh pernah ditanami sebuah pohon seperti pohon pisang, pohon singkong dan lain sebagainya. Dan karena letak yang cukup strategis, karena ada pabrik yang di daerah tersebut dan di daerah tersebut juga dekat sama sekolah anak SD, yang dimana SDN Jatiluhur 1. Yang ini bisa jadi patokan bagi pemilik kontrakan tersebut untuk berpikir membangun kontrakan di daerah tersebut, karena cukup banyak orang yang bekerja atau bersekolah di daerah tersebut ini tidak memiliki rumah yang tetap. Jadi kebanyakan dari mereka ini lebih memilih untuk menyewa pembangunan yang disebut dengan kontrakan ini. Nah, jadi fenomena ini menunjukkan bagaimana posisi yang strategis di wilayah tertentu ini bisa berperan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui, seperti warung kelontong, warung makan, terus juga kayak warung minuman, yang pasti kalau di daerah situ tuh banyak yang menyukai. Karena juga kan di daerah sana kan banyak pekerjaan, dimana kalau waktu istirahat tuh pasti mereka mencari warung, contohnya itu kayak warung nasi, pasti yang mereka tuju tuh pasti yang itu. Terus juga di dalam pembahasan kali ini, sumber daya yang telah saya lihat itu adalah sumber daya alam yang berbentuk tanah, yang dimana tanah ini dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di dalam sebuah kontrakan tersebut, yang dimana fungsi lahan dan kebun ini menjadi area permukiman. Terus kalau misalnya di tanah tersebut ini tidak dikelola dengan baik, itu bisa menyebabkan dampak bagi daerah di situ atau bagi masyarakat sekitar. Karena kalau misalnya kita hanya mementingkan keuntungan pribadi, tentunya itu akan sangat berdampak bagi masyarakat sekitar. Karena kalau misalnya kita hanya berfokus pada bangunan yang akan ingin kita buat, tapi kita tidak memikirkan kayak saluran air, yang dimana saluran air ini penting karena untuk agar air tidak macet di situ-situ saja, dan juga resapan airnya. Karena kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, itu juga bisa dapat menyebabkan banjir, yang dimana banjir ini juga bisa mengakibatkan di daerah tersebut ini bisa berdampak serius. Jadi kesimpulannya, refleksi dari saya ini, jadi kita tidak boleh mementingkan keuntungan pribadi, tapi kita tuh harus memikirkan apa dampak ke depannya, karena pembangunan ini juga akan berdampak baik dan negatif. Baiknya kita juga bisa membantu masyarakat sekitar untuk mencari nafkah, karena kalau misalnya di daerah tersebut ini ramai yang menyewa pada pembangunan tersebut, justru otomatis mereka akan mencari bagaimana warung-warung yang ada di sekitar mereka untuk keperluan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya, kita tidak boleh mementingkan keuntungan pribadi, kita juga harus memikirkan masyarakat sekitar.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.